mulai tim kerja praktik. Jadi untuk periode tahun ini, tim kerja praktik ada saya dan Bu Desi. Nah, ini dirasa perlu segera disosialisasikan karena ternyata ada beberapa dari kalian yang sudah mengajukan bahkan ke TU dan ada yang sudah bertanya bagaimana prosesnya dan seterusnya. Jadi ini adalah pertemuan pertama. Akan ada beberapa pertemuan lagi, tapi nanti mungkin waktunya tidak ini ya, tidak weekly ya, tidak mingguan, tapi nanti tergantung kebutuhannya saja. Tapi terkait dengan jadwal, karena ini salah satu jadwal yang menurut info dari TU ini adalah kosong, sehingga ini akan digunakan untuk kelas pra-KP. Oke, misi dokumennya ada banyak, tapi akan saya jelaskan dengan ini ya. Dan coba saya ringkas beberapa hal-hal yang penting. Nah, kerja praktik IF 4090 ya, bobotnya 2 SKS, kuliah wajib, artinya kalian harus menyelesaikan ini sebelum untuk memenuhi kelulusan kalian. Ngapain kuliahnya? Anda wajib bekerja pada perusahaan atau lingkungan kerja yang sebenarnya yang sesuai dengan bidang informatika. Nah, ini kayaknya yang banyak sering ditanya sejauh ini, kapan boleh melakukan KP? Periodenya KP harus dilakukan pada libur semester genap setelah semester 6. Jadi kalau misalnya ada yang sudah memulai magang atau KP sebelum itu, maka argonya tidak dihitung ya. Argonya baru jalan ketika bulan Juni-Juli. Tapi mungkin lebih precisenya nanti akan ada timeline-nya. Yang jelas kalau izin dari Prodi, itu adalah setelah masa perkuliahan semester 6 berakhir. Jadi ketika masa UTS hari pertama, UAS, kalian sudah boleh KP sebenarnya. Tapi siapa yang mau KP ketika minggu UAS ya? Jadi silahkan disesuaikan saja waktunya. Nah, tujuannya sesuai dengan ini ya, menurunkan dari capaian atau capaian lulusan ya, atau student outcome-nya, ada beberapa tujuan di sini. Yang paling utama adalah ngasih pengalaman ya ke kalian berdasarkan ilmu yang sudah kalian dapatkan agar bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Intinya sebetulnya seperti itu, termasuk juga soft skill yang harus yang akan didapatkan juga ya, sikap kerja, terus kemudian komunikasi secara efektif, akan dapat pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, karena intinya KP itu adalah bekerja, jangan lupa bekerja berarti Anda harus beneran punya perusahaan, punya artinya apply ke perusahaan, terus kemudian Anda masuk ke sana, maka ada beberapa syarat yang nanti harus dipenuhi, yang harus dilakukan ya, termasuk surat pengantar dan seterusnya, agar dalam tanda kutip kegiatannya resmi bisa diakui sebagai KP. Tempatnya sebetulnya bebas. Jadi kalau misalnya tempatnya tidak perusahaan yang berbasis informatika, boleh, asalkan apa yang kalian kerjakan adalah terkait topik informatika. Anda diminta untuk cari sendiri. Kalaupun ada nanti lowongan, ya akan diinformasikan kemudian. Nah, harapan saya, kalau tahun sebelumnya saya informasikannya melalui Teams tersebut. Dan ada referensi juga, daftar perusahaan yang sudah pernah dijadikan tempat KP oleh kakak tingkat kalian. Ini mayoritas harusnya IF21 ya, yang sudah pernah dijadikan tempat KP. Nanti silahkan bisa coba apply juga. Lokasinya bebas. Dalam dan luar negeri. Mau di luar negeri boleh? Boleh. Ada beberapa, saya lupa kayaknya 2 tahun yang lalu ada di Meta, terus tahun sebelumnya ada yang di Google. Nah, di luar negeri, on-site di sana, silahkan. Tidak masalah. Nah, ini yang penting. Syarat kerja praktik. Ada 4. Lulus TPB. Ini pasti ya. Kalau di semester 6, pasti ngikat ya. Semester 6 berarti artinya Anda pasti sudah lulus TPB. Terus kemudian telah lulus 90 SKS pada saat mulai kegiatan pra-KP. Kegiatan pra-KP dimulai per hari ini. Harusnya secara normal, kalau Anda menyelesaikan semester 5 dengan tuntas semua, itu sudah terhitung 90 SKS. Syarat B-nya sudah terpenuhi, A dan B terpenuhi, tapi masih ada syarat C-nya, minimal menjalani perkuliahan di semester 6. Sebetulnya dulu ada syarat tambahan lain, kenapa butuh semester 6-nya selesai, karena di semester ini kan kalian ngambil 3280 ya, sosio.
Ada beberapa materi-materi terkait dengan soft skill, etika kerja, nah ada di situ. Tapi dihapus ke mata kuliahnya dan diubah menjadi per tahun kemarin ya, lulus minimal sudah menjalani perkuliahan di semester 6. Dan syarat yang tidak kalah penting adalah ikut kegiatan PraKP. Kenapa perlu mengikuti kegiatan PraKP? Karena beberapa informasi terkait prosedur yang sifatnya administratif akan diinformasikan di kelas PraKP. Nah, waktu pelaksanaannya berapa lama? Sebetulnya 6-10 minggu, tapi kita tidak mau bilang 6 karena itu kasus yang sangat khusus. Normalnya adalah 10 minggu. Maksimalnya kapan? Kalau full time berarti 6 bulan. Nah, 10 minggu ini akan dipenuhi ketika masa semester pendek ya, berarti libur semester 6, dan dijalankan secara full time. Bagaimana kalau misalnya nggak bisa full time, perusahaannya meminta untuk part time, ya berarti waktunya dikali 2. Kalau minimal 10 minggu berarti akan jadi 20 minggu. Seperti itu. Nah, dan ini pesan dari Prodi, tidak mengganggu jadwal kuliah pada semester berikutnya. Jadi kalau misalnya harus ngiris, katakan Anda mulainya agak terlambat, sehingga nanti di awal semester 7 akan kepotong 1 minggu, 2 minggu untuk kegiatan KP, nah nanti silakan diselesaikan dengan dosen pengampu kuliah yang akan Anda ambil. Kalaupun itu kuliahnya TA, ya nanti harusnya bisa diselesaikan. Tapi kuliah-kuliah yang lain nanti silakan dikomunikasikan. Tapi sebisa mungkin tidak mengganggu. Kalau misalnya 5 minggu awal, terus 5 minggu awal, atau mungkin 1 bulan awal bisa full time, tapi kemudian karena sudah harus masuk semester 7 kalian jadinya modenya part time, silahkan. Full time ini hitungannya 8 jam. Terus kemudian SKS-nya 2 SKS. Nah, ini makanya sebentar ya. Jadi 2 SKS dan ini akan sistemnya credit earning. Apa artinya credit earning? Kalian tidak perlu sama sekali atau tidak usah mencoba mengambil SKS-nya KP ketika nanti semester 7 ataupun semester 8. SKS-nya akan earning, artinya akan muncul ketika proses earning-nya telah selesai. Jadi ditunggu saja, akan ada masa-masa ini ya, sudah selesai terus kemudian akan proses earning. Ini sama pengajuan yang sama persis dengan kegiatan MBKM. Sudah beberapa tahun, saya lupa 2 atau 3 tahun, kegiatan KP ini jadi kredit earning. Sebentar. Oke, terus kemudian topik tadi sudah sempat saya singgung. Yang penting lingkupnya keinformatikaan, dan yang menentukan layak atau tidaknya itu nanti dosen pembimbing KP. Berdasarkan TOR yang kalian buat. Ingat ya, TOR itu sebetulnya akan bergerak terus. Kami paham dengan kondisi itu, tapi TOR versi awal, versi nolnya dikirimkan sebelum kalian berangkat KP. Kenapa harus seperti itu? Biar dosen pembimbingnya tahu skopnya cukup atau tidak. Kalau disetujui lanjut, kalau tidak berarti Anda harus dari diskusi ya, bagaimana yang skopnya dianggap layak. Nah, kemudian masa berlaku kerja praktik, bukan masa berlaku SKS, karena kalian tidak mengambil SKS-nya, ini akan credit earning, 1 tahun, 2 semester, jadi Anda misalnya mulai Juni, ya berarti akan dihitung 2 semester dari itu masa berlaku KP-nya. Lebih dari itu, maka Anda harus melakukan KP ulang. Kemudian terkait dengan kelompok ini sebetulnya bisa perorangan ya, bisa sendiri 1 orang, maksimal 3 orang, harus di prodi yang sama. Bagaimana kalau nanti di sana di tempat KP dipasangkan dengan prodi yang lain atau teman-teman dari ini yang lain? Ya berarti nanti laporannya kan laporan individu ya. Nah, bagaimana misalnya pertanyaan yang lain, bagaimana kalau misalnya ketika KP di awal sendirian 1 orang, tapi kemudian di tengah-tengah kerjaannya sama, jadi disatukan jadi kelompok, mau jadi bertiga, atau sebaliknya, awalnya usulannya berkelompok, kemudian kerjaannya bedanya jauh, jadinya perorangan, silakan. Itu masih bisa dilakukan dengan persetujuan nih ya, yang D ya, dosen pembimbing KP.
Nanti setelah disetujui dosen pembimbing KP, kalian informasikan ke koordinator KP atau tim KP, saya atau Bu Desi. Nah, poin yang C ini sebetulnya tidak terlalu mengikat karena ada beberapa perusahaan yang bisa lebih dari ini karena sudah ada kerjasama, tergantung skala dan jenis kerjaan. Kemudian berikutnya tahapan. Kalau tahapan, 3 tahapan yang kalian jalani saat ini adalah kelas pra-KP. Ikut kuliah pra-KP, apa yang harus kalian lakukan? Ikut kuliah, cari tempat, terus kemudian administrasi dibereskan, dapat alokasi. Kemudian pelaksanaan KP ini ketika kalian harus bekerja, dan pasca itu ketika sudah selesai kerja prakteknya. Berikutnya mengenai seminar. Nah, apa implikasinya kalian sendirian dan bertiga tadi urusan kelompok, laporan, dan seminar. Kalau kalian berkelompok, maka laporannya boleh disatukan. Boleh ya, tergantung izin dari dosen pembimbing. Tapi tetap harus kelihatan bagian kerja masing-masing. Seminarnya gimana? Ya kalau berkelompok, seminarnya akan berkelompok dan harus berkelompok. Kalau individu, ya tentu saja nyusun sendiri, terus kemudian nanti jadwalnya ikut dari dosen. Nah, ada syarat lain untuk agar nilainya muncul. Ya, ini bukan syarat yang harus dipenuhi syarat untuk maju seminar KP karena tidak akan mungkin ya kalian melakukan ini. Syarat untuk nilainya muncul adalah menghadiri seminar KP mahasiswa Prodi IF lainnya minimal 3 kali. Nah, jadwal seminar tadi ya disesuaikan, diatur dengan jadwal dosen pembimbing KP. Sebagai catatan, KP pasti akan jadi prioritas paling akhir untuk dosen pembimbing. Ya pasti pengajaran dulu, urusan TA, yang lain-lain baru KP. Sehingga ya kalian harus mengikuti dan harus available ya ketika dosennya menentukan tanggal sekian atau waktunya sekian. Nah, gimana kalau mau membatalkan atau mengulang kerja praktiknya? Ini pernah dilakukan di tahun sebelumnya karena ternyata tornya sesuai, disetujui dosen pembimbing, terus kemudian ketika melakukan kerja praktik ternyata tidak informatika banget, ngerasa kurang informatika, sehingga harus melakukan KP ulang. Itu boleh. Artinya apa? Ya sudah, Anda ngulang dari awal itu bukan ikut kelas pra-KP-nya, itu sudah gugur syaratnya, tapi administrasinya ngulang dari awal, persyaratannya. Oke, ya ini nanti dibaca sendiri ya tugas dan pemenang. Ini ada beberapa stakeholder di sini, mulai dari koordinator ini saya dan Bu Desi. Tugasnya apa? Termasuk ini ya, nanti sampai dengan menerbitkan nilai, tapi nilainya tadi akan melalui sistem credit earning. Nah, kenapa kalian tidak perlu mengambil kuliah ini? Karena sebetulnya nanti kita akan menerbitkan melalui skema credit earning sekali lagi. Skema credit earning sehingga ketika skema credit earning ini akan langsung muncul tanpa Anda mengambil SKS-nya. Nah, sebenarnya skema ini sangat menguntungkan untuk beberapa orang yang pernah mengalaminya ya, skema credit earning ini. Karena ketika kalian tidak lulus untuk kuliah ini, misalnya ngambil kuliah KP 4090, terus kemudian 1 semester tidak selesai, kan syaratnya sekarang, aturannya di ITB, maka Anda langsung E kan. Karena credit earning sebetulnya tidak seperti itu, tapi akan ada punishment yang akan kami berikan. Kemudian dosen pembimbing ini yang secara harian ya, hariannya sebetulnya melalui activity, memantau pelaksanaan KP Anda, jadi dan menyetujui kegiatan KP Anda, termasuk mendampingi sampai dengan selesai melakukan seminar KP. Nah, pembimbing KP perusahaan ini biasanya akan ditugaskan oleh perusahaan, dan ini tugas kalian nanti dibaca, ada beberapa yang harus dilakukan tahap pra-KP, berarti kalian hadir, terus mengikuti administrasi dan seterusnya, ketika KP ngapain, dan pasca KP ngapain. Dan ini ada tata usaha tempat kerja praktik, ini nanti dibaca saja sendiri. Nah, kemudian ini salah satu bagian yang penting adalah prosedur rincinya. Pertama adalah pra-KP. Di sini apa yang dilakukan di pra-KP ini kalian sebetulnya bisa dari sekarang. Kalau mau apply, mau ikut seleksi, ikut tes, silakan bisa dilakukan sekarang. Nah, Anda bisa melakukan melalui 2 skema. Pertama, usulan mahasiswa, artinya usulan ini Anda cari sendiri ya, terus kemudian ada perusahaannya, terus kemudian ikut proses seleksinya dan Anda diterima. Atau yang kedua, perusahaan atau instansi yang mengusulkan diri sebagai tempat KP. Ini biasanya nanti akan lewat prodi dan saya
Dan Bu Desi, kami, tim KP akan menginformasikan ke Anda begitu ada tawaran. Nah, kalau disetujui ada surat penawaran kerjasama, ataupun surat pengantar ya, surat pengantar yang dibalas. Nah, itu sebetulnya sudah ada persetujuan dari dua belah pihak. Anda diterima sebagai apa namanya, untuk melakukan kerja praktik, dan ada surat pengantar dari prodi. Tanpa surat-surat tersebut, artinya ketika Anda tidak membereskan administrasi ini sebelum berangkat KP, maka kegiatan itu tidak akan diakui sebagai kegiatan KP. Ini poin penting ya. Jadi tidak bisa, saya sudah selesai KP, saya baru membereskan administrasi. Tidak ada ceritanya seperti itu. Terus kemudian, nah nanti ada daftar-daftar yang perusahaan yang sudah pernah didaftarkan atau mungkin sudah pernah jadi tempat KP dari kakak tingkat dengan maksimal 5 tahun. Nanti ini daftarnya akan kami share. Oke, terus kemudian, nah ini yang akan jadi bekal kalian ketika kalian berangkat, surat pengantar, form penilaian, dan ini kalian yang susun ya poin ketiga. Nah, kalau sudah menyelesaikan administrasi, catatan ya, sudah selesai administrasi di TU, artinya sudah poin 1 dan 2-nya kalian sudah dapat, 2 ini biasanya dikirimkan langsung ke CP perusahaan. Kalian ketika minta surat pengantar KP, akan diminta siapa kontak personnya, informasi-informasi lainnya. Sudah selesai ketiga proses ini, maka kalian baru mengisi alokasi pembimbing KP di link ini. Kami akan mengalokasikan dosen pembimbing KP untuk kelompok KP yang mendaftar di sini, dan akan di-email ke email STD kalian. Anda diwajibkan untuk mengontak dengan segera ya dosen pembimbing KP, memperkenalkan diri, kemudian langsung bercerita KP-nya ngapain, atau mungkin dengan TOR. Gitu ya. Oke, ini tahap pelaksanaannya. Anda mulai KP, bekalnya ini, surat pengantar, form penilaian, tadi ya poin 1 dan poin 2, TOR, dan log activity harian. Ini silakan diupdate, terserah ya. Terserah, maksudnya terserah dosen pembimbing kalian nanti. Mau per hari silahkan, mau per minggu silahkan, tergantung persetujuan dari dosen pembimbing. Oke, kapan harus mengirimkan TOR? TOR itu kadang-kadang memang hanya ini ya, tidak bisa jelas di awal. Kalau bisa jelas di awal itu akan sangat enak atau beruntung. Tapi ketika pekan pertama Anda mulai KP, maka TOR-nya yang akan dikerjakan harus dikirimkan ke dosen pembimbing. Ini ya. Kalau nggak disetujui, ada dua ini ya, dua alternatif. TOR-nya baru, artinya skopnya lebih besar atau lebih kecil, atau ganti KP. Gitu ya. Ganti KP apakah perlu ganti perusahaan? Nggak selalu. Bisa saja ganti role-nya, atau ganti project-nya, itu mungkin dilakukan. Kemudian ya ini tadi ya log activity-nya, dan ini catatannya, sayangnya nggak di bold. Draft laporan KP harus mulai disusun saat melaksanakan KP, jangan ditunda ketika sudah selesai. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan akses penuh ya ketika sedang di sana. Kadang-kadang nanti aksesnya udah nggak dapat lagi ketika sudah pulang, dan seterusnya. Itu akan menyulitkan kalian sendiri. Termasuk juga persetujuan dari mentor perusahaan. Akan lebih mudah ketika sering bertemu ya. Nah, ketika mau selesai KP-nya, pastikan penilaian pembimbing di instansi sudah diisi. Dikirimkan langsung ke TU ya berarti, karena yang ngirim form ini adalah TU. Ataupun misalnya mau dicetak dalam amplop tertutup, dititipkan ke kalian, silakan. Di-emailkan ke kalian yang teruskan ke TU, silakan. Nih ya, TOR-nya sudah ditandatangan. Dan draft laporannya minimal disetujui oleh pembimbing KP. Nah, pos KP seperti apa? Lakukan bimbingan tatap muka ya, berarti dengan pembimbing, minimal 2 kali. Nah, 2 kalinya itu sebetulnya tidak dihitung ketika setelah. Saat sedang KP pun ada beberapa yang masih berdiskusi dengan dosen pembimbing, terus kemudian konsultasi dan seterusnya, dihitung bimbingan, boleh? Boleh. Kalau dosennya menyetujui. Menyetujui caranya gimana? Tanda tangan kartu bimbingan. Jadi nanti akan ada kartu bimbingan yang kalian kumpulkan ketika selesai seminar. Kemudian syarat yang kedua tadi sudah saya sebutkan ya, mau amplop tertutup ataupun nanti kirim email ke kalian juga nggak apa-apa, terserah dari masing-masing perusahaan. Ada template nilainya? Ada, nanti akan diberikan.
kalian presentasi hasil KP-nya pada seminar kerja praktik dengan pembimbing kerja praktik dan dihadiri mahasiswa lain. Nggak ada dosen pengujinya ya. Sifatnya KP adalah diseminasi. Sifatnya seminar KP adalah diseminasi. Kalian akan share apa yang kalian dapatkan di perusahaan ke teman-teman kalian yang hadir. Ini tadi syaratnya ya, untuk keluar nilai 3 kali minimal, dan menyerahkan laporan yang telah disetujui kerja praktik. Ini setelah melakukan seminar. Ini perkiraan waktu secara kasar, kita mulai lebih cepat, karena tadi ya ada beberapa yang sudah mulai bertanya. Biasanya kita mulainya sebetulnya ketika setelah UTS, biar nggak lupa-lupa banget ya tentang aturannya. Tapi kita mulai ini di bulan Februari, ada beberapa hal, nah beberapa yang penting sebetulnya timeline-nya adalah ini ya, kapan harus memohon. Nah, kalau lepas dari ini gimana? Ya nggak masalah sebetulnya. Tapi intinya urutannya ini harus dijalankan dengan baik. Artinya apa? Alokasi pembimbingnya berarti kan sebelum berangkat. Ya, betul. Itu harus dilakukan. Terus kemudian surat pengantarnya sebelum berangkat. Iya. Nah, itu yang harus kalian penuhi. Oke, nanti silakan dicek. Ini yang urusannya dengan MBKM, nanti case by case saja ya. Jadi, kalau misalnya ada kegiatan MBKM yang bisa diakui sebagai kegiatan KP, nah nanti kita tangani case by case. Kemudian, oke, ini bagian terakhir ya, terkait dengan penilaian. Pertama adalah syaratnya gimana untuk mendapatkan penilaian, hadir di semua kelas yang terjadwal, kelas pos KP, setelah KP nanti, dan pra KP seperti ini. Sudah melakukan KP, bimbingan tadi ya, syarat bimbingan 2 kali, hadir seminar KP mahasiswa lain, prodi IF ya, 3 kali, sudah melaksanakan seminar KP, sudah menyerahkan nilai dari perusahaan dan laporan, baru bisa proses kredit. Komponen pilihannya apa? Ini mudah ya sebetulnya, 50-50. Yang pertama dari penilaian perusahaan, yang kedua adalah pembimbing. Karena pembimbing yang tahu kontennya KP Anda. Nah, ini tadi, karena sifatnya yang credit earning, sehingga kan nggak perlu ngambil SKS dan 1 semester nggak E kan. Nah, tapi ada downgrade. Nilai dipotong secara berkala jika tidak melakukan seminar KP setelah 1 semester saat kerja praktik. Artinya apa? Kalian misalnya Juni-Juli kerja praktik, terus kemudian semester baru masuk Agustus atau September. Nah, 1 semester itu kalian harus selesaikan seminar KP. Kalau lebih dari itu berarti masuk ke semester 8 gimana? Ya nilainya akan dipotong secara berkala. Ketentuannya seperti apa nanti akan saya jelaskan ketika kelas berikutnya, kelas pos KP. Menggunakan KP yang sudah kadaluarsa tadi ya, ketika masanya sudah 2 semester atau 1 tahun, tetap mau menggunakan seperti itu. Kalau ini aturannya sudah tegas, nilainya pasti akan C. Gitu ya. Nah, nilai akhir KP adalah hak prerogatif dosen tim KP gitu ya. Nah, sanksi kalau misalnya melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di atas, bisa dibatalkan, potong nilai, dan seterusnya. Termasuk yang ini ya, kegiatan magang ini, karena ini sangat sering ya, terutama kalian prodi F, sudah magang duluan, sudah ini, tapi administrasinya tidak kalian bereskan, ya berarti akan tidak diakui. Oke, prosedur proses pengumpulan nilai, ini nanti silakan dibaca sendiri. Terus kemudian rekap. Nah, ini ya, mungkin gini, cerita sekilas saja terkait dengan prosesnya kredit earning. Ini sama juga nanti ketika kegiatan MBKM. Tidak bisa, saya sudah selesai KP misalnya tanggal 1 Februari, tanggal 22 Februari kok belum muncul nilainya. Tidak bisa ada apa namanya, pertanyaan seperti itu ya. Kenapa? Karena prosesnya kredit earning adalah menunggu SK kredit earning sehingga bisa keluar P6. Ditein dulu. Biasanya akan ditein dulu. Kalau ditein dulu berarti Anda nggak perlu tanya, kenapa ditein? Kalau ditein dulu berarti prosesnya sudah selesai dari prodi. Dan kita akan menunggu proses berikutnya dari fakultas, senat, dan seterusnya sampai dengan SK-nya turun. Ketika SK kredit earning-nya turun, nilai kalian di 6 baru akan berubah dari T akan jadi nilai sebenar. Itu ya. Jadi memang prosesnya bergantung ke stakeholder lain yang di luar dari prodi informatika. Sehingga waktunya tidak bisa kami prediksi. Kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa lama.
Oke, ini beberapa template nanti akan di-share ya. Template buku laporan, tornya. Nah, tornya ini sebetulnya relatif umum sehingga memang dibuat umum seperti ini agar kalian bisa nyusun di awal sebelum berangkat KP. Dan ada tanda tangan ya nanti pembimbing perusahaan. Oke, ini nanti akan di-share begitu saya sudah initiate Teams-nya. Saat ini belum. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Oke, silakan. Kan tadi kata Bapak kalau biar KP diterima itu harus ikut pra-KP, pos-KP. Ya, Eh, itu berarti ada kayak bukti kehadirannya enggak Pak? Mungkin ngisi form sekarang. enggak, saya download dari attendance list di Zoom. Kalau nanti di kelas baru ada bukti kehadiran. Oh berarti diambilnya dari attendance Zoom sekarang ini. Ya, betul. Oke, makasih Pak. Jawab sama-sama. Oke, kita lagi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa dulu nih? Fadil, Amri, silakan. Tadi Bapak bilang ada yang kurang informatika. Nah, itu standar keinformatikannya tuh bagaimana, Pak? Apakah ada parameter-parameter tertentu? Nah, itu sebetulnya case by case ya. Makanya tadi kalau di aturannya adalah nanti perlu didiskusikan dengan dosen pembimbing KP. Karena saya tidak bisa bilang bahwa role-nya nanti misalnya data scientist boleh nggak bisa per role. Karena kadang-kadang di setiap perusahaan, bukan kadang-kadang ya, pasti dalam setiap tahunnya, yang namanya role A, role B, itu kadang-kadang tugasnya bisa ganti-ganti. Jadi harus dilihat dari skop kerjaannya. Apa yang disebut dengan bidang keinformatikaan? Apa yang sudah kalian dapatkan di perkuliahan? Malah ada yang ekstrim pertanyaannya, boleh nggak kalau cuma KP-nya UI UX doang? Tergantung. Apakah kalian melakukan riset beneran atau enggak, dan seterusnya. Jadi ketentuannya cukup fleksibel, nanti mengikuti persetujuan dari dosen pembimbing KP. Itu ya. Tadi siapa yang bertanya? Lupa saya. Adil, Pak. Oke, Oh Pak. iya. Terima kasih. Ya. Silakan, siapa yang bertanya lagi? Pak izin bertanya. Silakan. Kalau misal saya ngambil MBKM terus MBKM-nya itu mau dijadiin KP. Nah, konversi MBKM itu kan ada pilihan dalam, pilihan luar sama KP-nya gitu kan, Pak. Kalau misal pencairan SKS-nya itu baru turun di semester 9. Terus SKS pilihan dalam sama pilihan luar kan bisa kita ambil pas semester 7 sama semester 8. Tapi kalau misal KP-nya baru turun semester 9 gitu, berarti lulusnya dianggapnya tetap di semester 9 gitu ya, Pak? Kenapa kok Atau semester gimana? 9? Soalnya saya kan ikutnya Garuda Aceh. Terus angkatan 20 yang ikut Garuda Aceh itu beberapa SKS-nya ada Oh, yang terlambat cair gitu, Pak. nah itu kan Padahal tergantung beberapa di kegiatan. antaranya udah diterima studi lanjut gitu di akhir semester 8. Ya. Soal Bentar, saya kok lupa namanya. Ada yang sidangnya molor ya, terpaksa sidangnya molor. 2 kasus ya. Ada yang memang terlambat. Itu sebetulnya urusannya ini. Urusannya BKM ya. Jadi gini, sama sebetulnya. Skemanya akan sama persis dengan kredit earningnya KP. Yang menyebabkan lama apa? Itu tadi, ada keterlibatan stakeholder luar yang kita perlu SK. SK-nya orang lain yang menerbitkan, bukan prodi. Kita perlu persetujuan dari Senat. Ya udah berarti harus nunggu rapat Senat. Hal-hal seperti itu yang jadi di luar di luar kuasanya prodi ya, jadi itu yang menyebabkan terlambat. Tapi sebagai catatan, kalau misalnya Anda mengambil kegiatan MBKM, kegiatan MBKM 20 SKS, secara umum nanti akan ada sosialisasi lain ya untuk MBKM. Secara umum kan akan dapat 6 kuliah pilihan dalam, itu termasuk KP. Jadi pasti masuknya ke semester 7. Itu ya. Jadi yang kegiatan KP ini nggak akan dimasukkan ke semester 9 atau semester 8, pasti semester 7. Tapi itu tadi ya, terima kasih udah ngingetin. Berarti nanti ketika tolong disiapkan tempat yang cukup untuk earning 2 SKS. Saya tadi lupa di situ. Karena prosesnya earning, itu nggak kehitung SKS kalian yang kalian ambil. Jadi misalnya gini, batas maksimal kalian di SIX ketika mengambil rencana studi adalah 24. Misalnya, kalian
dipenuhi nih 24. KP-nya bisa masuk nggak ke semester 7? Bisa, tapi jadi 26. Artinya apa? Nah, kalian nanti akan bereskan sendiri karena melanggar aturan ya jadinya. Melanggar aturan dari Dikti ya sebetulnya, melebihi kegiatan, satu semester melebihi 24 SKS. Jadi harus ada yang di-drop segala macam. Nah, itu harus diatur ulang. Maka, kalau 24 berarti maksimal SKS yang kalian ambil di semester 7 adalah 22. Duanya kan? Gitu. Silakan. Ada lagi? Atau tadi sudah? Tadi siapa yang bertanya? Yang Garuda Ice? Iya Pak, sudah Pak, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Permisi Pak, yang mau bertanya. Farhan, ya, silakan. Jadi kalau program MBKM itu kan katanya bisa dikonversi 20 SKS, tapi saya dengar yang di ITB itu kan nggak bisa. Jangan tanya MBKM dulu. MBKM nggak di sini. Kalau KP, silakan. Iya, maksudnya tadi kan ada kegiatan MBKM yang bisa dijadiin KP gitu. Nah itu tuh proses konversinya itu ada KP dan pengakuan gitu atau cuma dianggap KP doang gitu? Enggak. Kalau itu nanti syaratnya di MBKM. Jadi belum bisa bilang di sini ya. Karena harus ada tadi ya, ada persetujuan kan artinya. Bersedia ngasih pembimbing dan seterusnya memberikan penilaian. Nah, kalau bisa memberikan itu, artinya memberikan perizinan bahwa boleh nggak kegiatan MBKM ini saya account sebagai kegiatan KP saya. Plus, jadi 2 SKS plus 18 SKS yang lain. Pembimbing perusahaannya atau perusahaan menyatakan boleh. Itu baru bisa dilakukan. Itu ya. Kalau misalnya tidak diizinkan, ya sudah. Berarti kalian MBKM urus sendiri, KP nanti ambil sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Yuk, Farhan. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Misi ingin bertanya Pak. Ya, Noel, silakan. Tadi saya dengar kalau nggak salah harus menyelesaikan seminar KP dalam jangka waktu 1 semester setelah KP ya. Betul. Berarti itu maksudnya seminarnya selama keberlangsungan semester 7 atau semester 7 boleh? Setelah semester 7 boleh? Dihitungnya kan 1 semester ya. Saya agak lupa nanti semester depan itu sampai bulan apa. Sampai batas akhir semester. Jadi memang sampai akhir semester 7 seminarnya. Oh, berarti harus diberlangsungkan selama semester 7 ya Pak? Betul. Oke. Makasih Pak. Oh iya, nanti kalau misalnya KP-nya sudah selesai terus semester 7-nya belum mulai, dosennya sudah mengizinkan untuk seminar KP, boleh. Jadi sebelum mulai semester 7 atau masih minggu perwalian gitu ya misalnya, ya silakan. Boleh. Oke Pak, baik. Oke, ada pertanyaan. Oh, ada chat. Oke. Jawab sih ternyata. Marcel, untuk kegiatan seperti MSIB, apakah termasuk ke dalam kegiatan KP? MSIB itu yang mana? Magang. Jadi gini, kalau kegiatannya namanya tadi ya, bekerja ya. Kalau studi independen tidak. Kalau magang di perusahaan bisa jadi. Tergantung skop pekerjaan. Beberapa kegiatan MBKM nggak murni, nggak beneran informatika banget gitu ya. Tergantung skop. Oke, itu ya Marcel. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oke. Yan. Saat ini saya belum mengambil. Jika saat ini saya belum mengambil semester 6, maksudnya belum mengambil ini gimana ya? Kuliah semester 6-nya atau belum semester 6? Nah, exchange. Waduh, kalau exchange berarti kamu harus menunggu. Ini berarti 0 SKS nanti di semester 6. Ya berarti kamu harus ini ya, KP-nya baru mulai di semester berikutnya. Nggak harus ini ya, nggak harus nunggu di semester 9 ya. Di antara 7 dan 8 pun boleh. Tadi ya, ataupun mau part-time. Misalnya ketika semester 7 berjalan, ya silahkan. Tapi catatannya tidak menunggu perkuliahan dan waktunya jadi double. 10 minggu berarti kan jadi 20.
Ini exchange-nya bukan yang program IGIP itu bukan kan? Bukan, oke ya sudah. Kalau bukan IGIP, oke. SOSIF nggak ada persyaratan itu, menempuh semester 6 sekarang. Syaratnya sudah menempuh semester 6, bukan mengambil kuliah, menyelesaikan kuliah SOSIF. Oke, kemudian terus kemudian ini jadi banyak yang chat, saya jadi bacain satu-satu. Ya udah, Rachel. Ada peraturan onsite itu wajib sebetulnya. Tapi itu tadi, kadang-kadang ada perusahaan yang malah sebetulnya kalian rugi ya kalau menurut saya, karena pengalamannya untuk berinteraksi jadi nggak dapat atau kurang gitu, ketika kalian jadi online ya KP-nya. Aturannya tapi tetap masih sama. Oke, terus kemudian apa ini? Satria. Iya, dibantunya itu menyediakan list ya, tapi tetap cari sendiri. Periode nanti silakan nanti dicek ya, atau tanya ke teman-teman yang lain. Itu sudah selesai. Sudah dapat meminta sama tadi juga sudah selesai juga. Sudah terbahas juga. Intinya sebetulnya kalian baru boleh ketika akhir semester 6 karena ada syarat itu. Oke. Oh, oke. Brian lagi, tetapi saya baru dapat menempuh semester 6 di semester 8. Nanti kita selesaikan ini aja, case by case ya. Ini, tapi memang dengan exchange seperti itu pasti kamu akan molor ya. Akan nambah 1 semester lagi. Tapi kalau memang memungkinkan dan sebetulnya kecukupan bekalnya itu kan ketika sudah selesai di semester ini ya. Tapi nanti coba kita tangani case by case ya. Coba didiskusikan lebih lanjut. Oke. Ada lagi? Permisi Pak. Silakan. Mengenai yang periode seminar KP tadi yang 1 semester setelah KP, Yap. untuk beberapa kami yang nanti jika diterima program ISMA, itu ada mereka periode ISMA-nya tergantung universitasnya. Cuman kemudian itu Agustus sampai Desember. Betul. Nah, saya langsung jawab ya, Noel ya. Kenapa Pak? Saya langsung jawab ya. Oh iya, boleh. Nah, jadi sama dengan yang tahun sebelumnya. Kapan harus seminar KP? Kalau memang bisa selesaikan KP sebelum berangkat itu akan sangat baik. Kalau misalnya tidak bisa karena periodenya ada yang biasanya pulangnya akan Desember ya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, maka diselesaikan 1 bulan segera setelah pulang ke Indonesia. Gitu ya. Jadi nanti ada tambahan aturan lagi untuk terkait dengan mahasiswa yang diterima program ISMA. Nanti saya juga akan dapatkan datanya ya, kalian akan pulangnya seperti apa. Nah, dihitung dari situ 1 bulan itu harus sudah selesai. Tapi tolong ini ya, proses pembimbingan tetap jalan. Walaupun kalian, kalau dosennya mau ya, kalau dosen pembimbing kalian mau untuk bimbingan secara online. Jadi tetap jalan proses pembimbingannya, sehingga nanti ketika datang, harapannya laporannya sudah beres, sudah lengkap. Dalam tanda kutip, tinggal seminar saja. Dijadwalkan seminar oleh dosen pembimbing. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Lah, ini Satria datang terlambat atau gimana? Yang tadi saya share, Mas. Dokumennya itu nanti akan saya share di Teams. Teman Teams-nya saya lupa untuk initiate. Nanti saya share semuanya di situ. Yang saya present tadi itu dari dokumen, ya itu akan kalian baca juga. Oke, ada lagi? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan, warga data. Tadi kalau tidak salah lihat, untuk mengisi alokasi pembimbing KP itu berarti setelah sudah diterima di perusahaan gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, itu kan yang menentukan KP-nya diterima atau tidak itu kan pembimbingnya.
Berarti betul. kalau misalnya sudah diterima lalu ditolak itu berarti harus mencari lagi atau bagaimana ya, Pak? Oh, tidak. Gini. Eh, Tolong agak dibedakan terkait dengan menentukan scope dengan menentukan boleh KP di sana gitu ya. Kalau boleh KP-nya ya kalian ketika perusahaannya topiknya informatika sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi yang menentukan kecukupan scope-nya artinya untuk kerjaan 10 minggu ini cukup nggak sih diakui sebagai kegiatan KP? Karena jangan-jangan ada beberapa tempat KP yang 1 bulan pertamanya 4 minggu itu onboarding-nya lama banget gitu ya. Jadi self learning, belajar sendiri kayak inputin Coursera segala macam. Itu kan artinya sebetulnya ada ya kasus pembimbingnya tidak menerima itu sebagai kegiatan KP. Artinya nanti gimana caranya? Ya, keputusannya pembimbing waktu itu berarti minggu satunya KP dimulai dari minggu kelima. Jadi KP-nya nambah lebih dari 10 minggu, bisa keputusannya seperti itu. Tapi sejauh ini nggak akan ada yang nggak boleh KP di situ karena perusahaannya bukan informatika atau kerjanya seperti ini, tapi pasti selalu dicarikan cara skop seperti apa yang untuk pekerjaan yang kalian diterima yang cukup untuk diakui sebagai kegiatan KP. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi? Cukup? Saya tunggu 2 menit lagi ya. Oh iya, kegiatan pra-KP ini nggak hanya akan ada sekali ya. Jadi nanti akan ada beberapa kali, tapi kemungkinan slot waktunya itu tadi tetap di Kamis 1-3. Online atau offline nanti tergantung kondisi. Tapi ya itu tadi, ya kami akan mempertimbangkan nanti teman-teman yang Jatinangor, kalau nggak salah kuliah terakhir jam 11 atau jam 12 ya. Kalau ke Ganesha kan akan lumayan takes time ya, jadi nanti akan kami pertimbangkan juga. Kita untuk sesi seperti ini kita nggak akan butuh beneran 100 menit gitu ya. Pak izin bertanya. Silakan, Melvin. Tadi untuk yang periode mulainya KP itu apakah harus dimulai ketika saat liburan atau boleh udah masuk semester 7 baru mulai KP-nya gitu Pak? Dan seandainya mulai KP-nya itu sudah mulai semester 7 dan ternyata periode KP-nya itu lebih dari 16 minggu gitu ya, yang berarti lewat dari semester 7 kan, itu seperti apa Pak? Oke, jadi KP-nya boleh dimulai kapan? Tadi sebetulnya ketika masa UAS itu masa perkuliahan sudah selesai itu sudah boleh mulai. Pas liburan oke akan lebih ideal. Nah, tapi ternyata misalnya ada kasus ya ikut seleksi segala macam baru diterimanya ketika awal masuk semester 7. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi ya sebetulnya jadinya kalau nggak bisa full time akan didouble. Tapi ada beberapa ini ya. Dalam beberapa kasus yang mulai di semester 7 biasanya SKS-nya di 7 itu sudah tuntas ya. Atau baru dibereskan nanti di 8. Sehingga memungkinkan untuk full time. Jadi silahkan masih bisa diatur. Yang penting tetap memenuhi syarat. Saya sebetulnya nggak berani ketika bilang 8 kali 5 gitu ya, 40 jam gitu per minggu. Berarti nanti dikalikan seminggu karena pada prakteknya justru banyak yang lebih dari itu. Tapi sebetulnya itu jadi salah satu ini ya, gambaran saja kira-kira jam yang dibutuhkan untuk memenuhi SKS-nya KP seperti itu. Memang waktu idealnya adalah ketika liburan ya. Oke. Bagaimana, Melvin? Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Jerry. Kalau misalnya saya daftar di perusahaan gitu, misalnya di bulan Mei gitu, di kontrak 6 bulan gitu. Apakah saya bisa ngajuin KP di bulan Juni gitu? Jadi yang sebelum Mei nggak ke itu? Sorry, nggak jelas. Oh. Suaramu nggak terdengar jelas. Oke. Misalnya saya daftar di perusahaan di bulan Mei dan kontraknya itu sekitar 6 bulan. Jadi apakah semenjak saya mulai di bulan Mei, berarti baru bisa diakuin KP-nya di bulan Juni ya Pak? Oke. Kamu magang ya berarti kalau 6 bulan gitu. Iya. Misalnya. Kalau misalnya magang seperti itu, misalnya mulai dari sekarang ya,
Maret udah diterima magang gitu ya. Berarti yang akan dihitung hari pertama KP-nya yang bisa diakukan sebagai hari pertama KP adalah sebetulnya nggak dihitung Juni pun nggak apa-apa. Saya lupa jadwal perkuliahan terakhir itu kalau nggak salah Mei di 21 apa 24 ya hari Jumat. Setelah itu sudah bisa di minggu UTS pertama, minggu UAS per hari pertama. Hari pertama minggu UAS sudah bisa dihitung sebagai itu adalah masa pertama KP. Dihitung 10 minggu dari situ. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Jadi bisa ya, kalau misalnya saya pertengahan magang lalu ngajuin itu ke perusahaan Bisa. buat KP. Oke. Tapi nanti ini ya, biasanya agak berat di situ kan laporan ya. Urusan kalian harus melaporkan kerjaan di KP, harus ngiris bagian mana yang kalian kerjakan di bulan itu. Ternyata di bulan itu kerjaannya lagi rendah, nanti silakan diatur. Kecukupan laporannya, yaitu sekali lagi, dosen pembimbing KP. Permisi Pak, izin bertanya lagi. Oke, silakan. Untuk mengatasi yang SKS MBKM cair telah di semester 9 itu, kalau misal kita ngambil program lain untuk dijadiin KP itu apakah diperbolehkan ya Pak? Karena saya pernah dengar kalau nggak boleh ngambil 2 kegiatan sekaligus selama masa KP. Kegiatan ini maksudnya apa nih? Misalnya program riset lain gitu Pak, selama masa KP. Sebetulnya gini, Garuda ACE pada dasarnya akan mendapatkan SKS KP, itu ya, itu yang pertama. Kedua, misalnya kamu tidak mau atau untuk berjaga-jaga antisipasi terlambat earningnya, kamu KP beneran ke perusahaan, silahkan. Boleh dilakukan. Kalau misalnya, saya KP-nya skema yang MBKM atau apa MSIP dan seterusnya, tidak boleh. Kenapa? Kegiatan MBKM itu, sebentar, kalau Garuda ACE berarti boleh. Jadi nantilah, itu ada syaratnya MBKM itu kan nggak bisa dalam satu ini yang sama ya, satu apa namanya, kategori kegiatan yang sama, harusnya satunya di luar, satunya kegiatan yang dilakukan di dalam. Tergantung, kalau misalnya magangnya di dalam ya berarti boleh. MBKM-nya di dalam boleh. Ambil 2 kegiatan gitu ya Pak? Kenapa? Selama masa KP itu boleh ngambil 2 kegiatan sekaligus gitu ya? Silakan diatur waktunya. Yang penting waktunya cukup ya, memenuhi syarat tadi. Oh, oke. Makasih Kalau Pak. bisa handle, boleh. Silakan. Oke, mungkin pertanyaannya berkembang nanti ke urusan Google Bangkit, segala macam yang studi independen bisa nggak jadi KP, tadi sudah saya jawab ya, nggak bisa. Oke, ada lagi? Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti akan saya, gimana caranya? Oh ya, nanti lewat ini deh. Saya minta tolong ke TU, ke Pak Edi lagi untuk mengirim ini ya, Teams, agar kalian bisa bergabung. Kemudian informasi ini semuanya akan saya share di Teams. Kemudian nanti ada pengumuman lain, misalnya kelas pra-KP berikutnya, akan di-post di itu ya, di Teams itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti kita atur lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.